Dulu awal sekali diperintahkan sholat di fase Mekah, kejadian Isra Mi'raj, semua sholat 2 rakaat. Subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Semua 2 rakaat. Berubahnya jumlah-jumlah sholat ini setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Subuh masih tetap, duhur, asar dan isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Lagi, bagaimana cara qadanya Syekh? Beliau mengatakan, bisa 2 opsi. Opsi yang pertama adalah dia kerjakan sekaligus. 10 hari itu berarti ada 50 sholat. Karena 1 hari kan ya 10 sholat. 5 sholat maaf. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gitu kan. Hari kedua, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti 1 hari 5 sholat. Ya, berarti ada 10 subuh, ada 10 duhur, ada 10 asar, ada 10 maghrib, ada 10 isya. Maka dia kerjakan sekaligus itu semua dalam 1 hari. Qultu huwa dzak. Hanya itu ya Rasulullah. Artinya, kalau aku bisa bersama Anda di surga, udah selesai. Pasti derajatnya tinggi, pasti mulia, gitu kan. Dan selalu bersama orang yang sangat mulia. Tiap hari bisa melihat Anda, tiap hari bisa berdekatan dengan Anda, gitu kan. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau gitu, tolong aku agar bisa memenuhi hajatmu itu dengan memperbanyak sujud. Nah, sujud tadi, sujud salat wajib, salat sunnah, sujud syukur, sujud tilawah yang sudah kita panjang lebar paparkan. Dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga teman-teman sekalian, ya, dia akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Cinta Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis yang masyhur, hadis ini hadis yang sahih riwayat Bukhari yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qal, sesungguhnya Allah berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, orang yang dekat denganku, ya, orang-orang mukmin, mukminah disakiti, maka aku telah iklankan perang kepada orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan ketahuilah, kata Allah SWT, tidak ada satupun amalan yang lebih aku cintai dari yang dikerjakan hambaku dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya yang paling Allah cintai adalah amal wajib. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sholat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji ini harus dikerjakan sesempurna mungkin, sebaik mungkin. Ya, betul-betul dijaga kualitasnya, ya, disempurnakan kuantitasnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kata Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilai bin nawafil hatta uhibbu. Dan terus saja seorang hamba atau hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, apa saja, sampai aku mencintainya. Berarti kan mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bihi. Saya akan jaga pendengaran dia gunakan untuk mendengar. Tidak akan mendengar yang haram lagi. Dia akan dengar selalu yang baik-baik saja. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku akan jaga penglihatan yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha. Dan juga akan aku jaga tangannya yang digunakan untuk menjama. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Wa in sa'alani la'ataitu la'utiyanna. Kalau dia minta padaku, setelah dia kerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah ini, aku akan kasih. Wala in ista'adhani lawidhanna. Kalau dia minta tolong, pasti aku akan tolong. Nah, ini luar biasa ya. Manfaat daripada sholat sunnah bisa menjadikan kita sebagai wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi teman-teman sekalian jangan sia-siakan. Ya, ini kesempatan emas kita untuk selalu menjaga amalan sujud ini, dan sudah kita paparkan panjang lebar tadi tentang masalah sujud. Baik, saya akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Yang pertama dari seorang laki-laki, ini Masya Allah 12 tahun ya, di Jakarta Barat, seorang pelajar bernama Syahmi. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya sujud syahwi? Karena waktu itu saya lupa rakaat sholat
syukran jazakallah khair. Oh Masya Allah, ini saya diingatkan ya. Ya, ada sujud lain juga namanya sujud sahwi. Sahwi artinya kelalaian. Nah, sujud sahwi ini teman-teman sekalian, kalau Anda lewat dari sholat, misalnya 1 rakaat ke rakaat yang setelahnya. Contoh, di rakaat pertama Anda ternyata cuma sujud 1 kali. Anda pikir sudah 2 kali. Kemudian di rakaat ketiga Anda baru ingat, seperti tadi baru 1 kali sujud ya. Tapi sudah lewat dari rakaat pertama ya. Kalau Anda ingat pas ya, Anda baru mau berdiri ke rakaat yang kedua, Anda sujud dulu. Tetapi kalau Anda ingatnya justru setelah lewat, apalagi kalau setelah salam, ini ada hukum sujud sahwi. Nah, kalau kelalaian dalam sholat diingat dalam sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Dan sujud sahwi ini dikerjakan 2 kali. 2 kali sujud. Ya. Dan bacanya bisa dibacaan bacaan sholat. Bacaan sujud maksud saya. Tadi sudah kita sebutkan jenis-jenis bacaan sujud. Ya. Kalau Anda ingatnya setelah salam, misalnya Anda sudah salam, baru Anda tahu, oh ternyata tadi rakaatnya ada yang lupa. Apakah Anda jadi imam diingatkan oleh makmum atau tiba-tiba Anda ingat sendiri. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Pernah beliau sholat, kalau tidak salah sholat asar waktu itu. Beliau salam di rakaat kedua. Dan tradisi Nabi SAW, kebiasaan beliau, habis sholat beliau zikir, habis zikir beliau berdiri, menunggu di pintu masjid, siapa tahu ada sahabat yang butuh untuk bertanya atau punya hajat yang beliau akan penuhi. Ada seorang sahabat menemui Nabi SAW selepas beliau zikir di pintu masjid, lalu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apakah ya turun ayat mengembalikan sholat ke rakaat yang pertama? Maksudnya apa? Dulu awal sekali diperintahkan sholat di fase Mekah, kejadian Isra Mi'raj, semua sholat 2 rakaat, subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, semua 2 rakaat. Berubahnya jumlah-jumlah sholat ini setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Subuh masih tetap, duhur, asar dan isya ditambah 2 rakaat, maghrib ditambah 1 rakaat. Waktu itu Nabi SAW sholat asar, begitu selesai tahiyat pertama, beliau sudah salam. Dan tidak ada yang menegur Nabi SAW, tidak ada yang mengingatkan. Maka sahabat ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, tadi ada Anda sebenarnya sholat cuma 2 rakaat. Gitu. Tapi beliau mengatakan dengan santun, ya Rasulullah, apakah turun wahyu mengembalikan jumlah rakaat seperti awal dulu, cuma 2 rakaat? Maka kata Nabi SAW, tidak. Sahabatnya mengatakan, apakah Anda lupa? Kata Nabi SAW, tidak, saya tidak lupa. Tapi ya Rasulullah, tadi Anda sholat cuma 2 rakaat, asar. Maka Nabi SAW pun memegang tangan sahabat ini lalu masuk ke masjid, kembali, dan kebetulan waktu itu sahabat masih belum pada bubar. Kata Nabi SAW, apakah betul yang dikatakan orang ini, bahwasanya saya cuma sholat 2 rakaat dan salam? Mereka mengatakan, benar ya Rasulullah. Langsung Nabi SAW berdiri kembali menghadap kiblat, diikuti para sahabat menambah 2 rakaat tersebut. Kemudian salam. Selepas salam, beliau sujud sahwi 2 kali. Tanpa salam lagi. Kenapa? Karena ingatnya setelah salam. Salam sholat maksudnya. Jadi kalau Anda ingat di dalam sholat, sebelum salam sholat, maka sujudnya sebelum salam sholat itu. Sujud 2 kali, kemudian baru Anda salam sholat. Tapi kalau Anda ingatnya setelah salam sholat, maka sujud sahwinya juga setelah salam tersebut. Ya, Allahu a'lam. Selanjutnya dari hamba Allah, setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sholat wajib yang dulu tidak dilaksanakan, apa bisa diganti? Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Terima kasih. Ini butuh rincian. Kalau Anda meninggalkan sholat tersebut karena lupa, itu kasus pertama, maka dikerjakan kapan ingat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Misal, Anda baru ingat sekarang, oh 2 hari yang lalu saya belum sholat isya. Misal, baru ingat sekarang, saya ketiduran, selepas habis maghrib saya ketiduran. Saya bangunnya sudah menjelang subuh, saya pikir saya sudah sholat isya. Berjalanlah hari pertama, besoknya. Hari kedua sekarang Anda baru ingat. Maka Anda kerjakan sekarang, walaupun sekarang ini waktu duhur. Misalnya, Anda kerjakan sholat isya karena ingat pada saat itu. Ini yang kasus pertama. Kasus yang kedua adalah, kalau ada
orang yang ketiduran atau punya uzur, misalnya terjadi bencana alam, terjadi peperangan, tidak memungkinkan dia untuk sholat di waktunya. Seperti contoh, waktu terjadi perang Khandak, di hari terakhir penyerangan orang-orang pasukan Ahzab ke Madinah, itu mereka tidak berhenti menyerang sehari penuh. Sampai Umar datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini orang-orang ini betul-betul menyibukkan kita. Sampai saya telat sholat asar. Saya baru sholat asar sekarang menjelang maghrib pada saat itu. Atau sudah masuk waktu maghrib. Jadi menjelang maghrib beliau sudah sholat asar. Beliau kemudian masuk waktu maghrib. Kata Nabi SAW, saya saja belum sempat sholat, hai Umar. Karena keadaan genting. Gak memungkinkan, gak tahu harus bagaimana. Nah ini keadaannya beda. Gitu kan? Juga Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, maka jangan ada yang sholat asar kecuali di pemukiman suku Quraidah setelah perang Ahzab tadi. Maka sahabat jalan ke sana. Ada di antara sahabat yang memahami dengan jalan sholat asar saja. Kemudian nanti lanjutkan jalan karena waktu asar sudah masuk. Ada sebagian mengatakan tidak. Nabi SAW mengatakan jangan sholat asar kecuali di Quraidah. Maka ada di antara sahabat tiba di sana sudah maghrib. Lalu mereka belum sholat asar, maka mereka kerjakan asar tersebut. Karena kondisinya pada saat itu, mereka masih dalam kondisi peperangan, gitu kan. Itu berbeda kasusnya. Ya. Kemudian kasus yang ketiga adalah kalau seseorang, ini khusus kalau wanita ya, masuk waktu sholat, misal haid ya, duhur misalnya, hari ini misalnya contoh, duhur misalnya, anggaplah jam 12, kita bulatin ya. 12 kurang seperempat, kurang 20 menit. Tapi kita ambil misalnya jam 12 siang duhur. Wanita ini sampai jam 12 masuk waktu duhur, dia belum haid. Namun dia tidak langsung sholat. Dia sholatnya nanti jam 2. Pas dia mau sholat jam 2, darah haidnya keluar. Di sini dia punya kewajiban untuk membayar duhur itu. Kenapa? Karena dia sebenarnya punya kewajiban mengerjakannya. Belum masuk haid, kecuali haidnya, darah haid keluar sebelum azan duhur. Nah itu lain kasusnya. Ya. Kasus yang keempat, ini mirip dengan kasus yang ketiga. Kemarin subhanallah ada yang tanyakan kepada saya, Ustadz apa hukumnya istri saya nifas setelah melahirkan. Nah, yang difahami oleh sang suami, dia sampaikan ke istrinya, dan istrinya juga faham itu, nifas ini sampai 40 hari. Jadi selama belum sampai 40 hari, walaupun sudah kering, tidak ada darah lagi, berarti tetap harus tidak sholat. Sampai 40 hari baru dia bersuci. Padahal sebenarnya, kasusnya, setelah berlalu 30 hari, sang istri sudah suci. Tapi karena mereka salah dalam pemahaman agamanya, belum tahu ilmunya, maka rupanya sang istri ini, karena ikut suaminya, 10 hari lagi dia tidak sholat, tapi dalam kondisi sudah suci. Sudah nggak ada darahnya sama sekali. Karena dia fahamnya harus bulat 40 hari. Padahal sebenarnya pendapat sebagian ulama, ada yang mengatakan 40 hari itu batas maksimalnya. Gitu kan. Maka ditanyakan kepada saya, kira-kira bagaimana? Saya baru tahu ini, ternyata begitu suci, sudah tidak ada darah, mandi dan sholat. Gitu kan. Ini pas terjadi di hari ke-30. Sekarang istri saya ada 10 hari nggak sholat. Ini bagaimana hukumnya? Saya lalu memastikan hukum ini kepada Dr. Ziyad Abbadi hafizahullah. Beliau pakar hadis di Jordan. Saya tanyakan melalui fuya suara, ini hukumnya gimana nih? Kata beliau, semoga Allah berikan hidayah si penanya. Kenapa dia tidak pelajari hukum ini? Padahal ini adalah hal yang darurat, beliau bilang. Harusnya tolak ukurnya bukan 40 hari. Tapi tolak ukurnya adalah sucinya si wanita tersebut. Lalu solusinya adalah dia harus mengqadha sholat yang 10 hari itu. Terus saya tanya lagi, bagaimana cara qadhanya Syekh? Beliau mengatakan bisa dua opsi. Opsi yang pertama adalah dia kerjakan sekaligus. 10 hari itu berarti ada 50 sholat. Karena satu hari kan ya 10 sholat, 5 sholat maaf. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gitu kan. Hari kedua, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berarti satu hari 5 sholat. Ya, berarti ada 10 subuh, ada 10 duhur, ada 10 asar, ada 10 maghrib, ada 10 isya. Maka dia kerjakan sekaligus itu semua dalam satu hari. Dia bayar semuanya.
Atau dia kerjakan masing-masing di waktu sholat. Misalnya, dia mulai besok subuh, habis sholat subuh, dia kerjakan lagi 5 subuh yang lain dengan niat untuk mengqadha 5 hari. Besok lusanya, dia kerjakan lagi 5 subuh. Berarti 10 subuh habis yang dia harus qadha. Duhur juga sama. Habis sholat duhur, hari ini dia bayar 5 duhur, kemudian besoknya 5 duhur lagi. Begitu juga asar, begitu juga maghrib, begitu juga isya. Nah ini kasus ya tentang masalah qadha. Nah, tidak berlaku, ini poin yang kelima, tidak berlaku qadha, teman-teman, bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat. Tidak berlaku qadha. Misalnya ada orang sengaja memang nggak mau sholat duhur. Masuk waktu asar, dia diajak oleh temannya pergi ke masjid, dia ikut. Habis asar ada pengajian, membahas tentang wajibnya sholat misalnya dan keutamaannya. Dia tertarik untuk ngerjain sholat. Apakah boleh dia kerjakan duhur yang dia tinggalkan secara sengaja? Dia qadha? Nggak boleh. Karena dia meninggalkan sholat secara sengaja. Bukan ada uzurnya. Nah, orang seperti ini tidak ada qadha bagi dia. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah boleh berdoa di saat sholat fardu di rakaat terakhir? Baca doa kunut untuk mendoakan saudara muslim di Palestina, tapi dengan melihat teks karena belum hafal doanya. Apakah sah sholatnya? Mohon pencerahannya Ustaz, barakallahu fikum. Ini namanya kunut nazilah ya. Dikerjakan oleh Nabi SAW di 5 waktu sholat, di subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi bersuara. Ya. Dan ini Anda bisa baca seperti kunut umumnya. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, dan seterusnya sampai akhir. Terakhir Anda tinggal menambah, ya, misalnya Allah mansur muslimina fi Palestina, contohnya. Ya Allah tolonglah, menangkanlah saudara kami di Palestina. Kalau Anda cuma bisa itu cukup. Ya. Tapi kalau Anda mau tambahkan dengan doa-doa lain, dengan mendoakan misalnya kehancuran buat musuh sebagaimana Nabi SAW doakan, karena kan harus dalam bahasa Arab. Terus kemudian Anda hanya bisa lihat teksnya, maka tidak ada masalah. Semoga Allah SWT terima itu ya. Tapi ini kunut nazilah bukan satu wajib ya. Boleh saja Anda baca, boleh juga tidak. Tapi kalau Anda sedang jadi imam, seharusnya Anda bisa mengucapkan dalam bahasa Arab ya. Minimal Anda menghafalnya dulu sebelum jadi imam. Beberapa doa untuk kemenangan muslimin, beberapa potong kata-kata untuk kemenangan muslimin, dan beberapa kata untuk kehancuran musuh-musuh. Seperti itu. 3 pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Dari hamba Allah, seorang ikhwan, setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga, dia mengatakan sehat selalu Ustaz dan tim. Allahumma amin, dan semoga kita begitu semuanya ya. Ustaz, pertanyaan di luar tentang sujud, namun Anda benar-benar ingin mengetahui bagaimana cara yang benar untuk melakukan sholat taubat yang sesuai dengan sunnah. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Wa iyyakum tentunya ya. Semua yang mengucapkan jazakallah khairan, barakallahu fikum ini dari tadi saya sempat juga belum membacakan itu ya. Penanya kedua tadi ketiga mengucapkan itu. Kemudian penanya pertama juga sama ya. Yang saya langsung jawab saja, semoga Allah SWT membalas Anda semua dengan hal yang sama sebagaimana doakan kami ya. Kalau salat taubat, itu hadis Nabi SAW yang masyhur berbunyi, tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia bersuci, menyempurnakan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, di sini dia niatkan sholat taubat, kemudian dia setelah salam beristighfar kepada Allah, atau dia beristighfar di dalam sholatnya itu, kecuali Allah akan maafkan kesalahannya. Jadi sholat ini sholat sunnah, 2 rakaat seperti biasa. Ya, Anda boleh kerjakan seperti Anda sholat duha, seperti Anda sholat tahajud, mirip seperti itu. Jadi tidak ada tata cara khusus dalam sholat taubat. Kemudian selanjutnya dari Mustafa, seorang laki-laki 20 tahun di Bali, jika kita qobliyah subuh sering telat, apakah boleh qobliyah subuh dikerjakan setelah subuh? Kalau bahasa Anda, ya, ini Akh Mustafa, sering telat, ini diubah polanya. Jangan telat. Caranya, ke masjid sebelum azan, gitu kan? Atau pas azan Anda sudah di masjid. Sehingga antara azan di iqamah semuanya orang di masjid sholat. Supaya Anda nggak telat. Sehingga jangan sering, karena sering ini susah sekali untuk diberikan jawaban, dan para ulama pun tidak memberikan solusi bagi orang yang sering melakukannya. Kalau orang itu melakukan jarang, sesekali pernah terjadi, dia tiba di masjid, dia niat mau sholat qobliyah atau sunnatul fajr, tapi tiba-tiba sudah iqamah. Apakah boleh dia kerjakan setelah sholat subuh? Boleh. Tapi bukan rutinitas. Bukan selalu telat setiap hari gitu ya. Tapi sesekali, nggak ada masalah.
boleh dia kerjakan setelah sholat subuh. Terlebih lagi kalau memang dia sudah rutin mengerjakan sholat sunnah ini. Yang terakhir dari Yulfia Sari, setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin bertanya, jika sujud syukur, apakah menghadap kiblat dan sudah berwudu? Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi memang menghadap kiblat dan dalam keadaan bersuci. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, di penghujung acara kita ini kita mengajak teman-teman sekalian untuk partisipasi mendukung channel dakwah kita ini di YouTube dengan subscribe, like dan juga loncengnya sehingga Anda selalu dapat notifikasi yang baik. Berikan komen-komen positif. Ya, begitu juga teman-teman di Instagram, di Facebook, di TikTok, follow, sebarluaskan flyer dakwah, ajak mereka, teman-teman, kerabat, siapapun yang ada di grup, yang di WA kita atau di medsos kita, ajak mereka, sebarluaskan flyer di medsos Anda. Mungkin ada 1-2 orang yang ikut mendengarkan ceramah lalu dapat hidayah, Anda akan dapat pahalanya. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya hai Ali, kalau ada 1 orang mendapatkan petunjuk karena kamu dapat hidayah, maka itu lebih baik daripada unta merah. Maksudnya sesuatu yang sangat dicukai orang di masa itu. Harta paling mahal bagi mereka adalah unta merah. Lebih daripada itu, kita juga akan mendapatkan pahala orang itu selama dia atau semenjak dia taubat dan dia atau mengerjakan amal soleh tersebut, ya, maka kita akan panen pahala dia. Jadi ini satu poin yang sangat baik ya, dan di media kita tahu tentu cukup banyak orang-orang yang menyebarkan kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, dan kita harus menggunakan media ini justru untuk kebaikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling dukung-mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling dukung-mendukung dalam kemaksiatan dan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga teman-teman sekalian, bagi yang berminat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan sedekah, dengan infaknya, bisa bergabung bersama kami di Yayasan Sedekah Kreatif, dan kami mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap kegiatan Inso Infak Sedekah untuk mendukung dakwah kami. Kemudian ada alokasi zakat mal, ada alokasi bunga bank, ada proyek gali sumur, ada proyek tangkap bencana, ada banyak proyek santunan bagi janda yang tidak mampu, anak-anak yatim, ada rumah Al-Quran, dan segala macam aktivitas kami yang bisa Anda lihat di medsos Yayasan Sedekah Kreatif. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk haji dan umrah bersama kami, Anda bisa bergabung bersama kami di travel yang Allah amanahkan, Uhud Tour. Anda bisa juga datang di medsos Uhud Tour, dan lebih panjang lagi Anda bisa bertanya kepada customer service yang tentu ada tertera nomor telepon di situ. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.